Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syaulev Alevi dari kelas 12 IPS 4. Ingin menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, peranan serta biografinya. Yang pertama yaitu biografinya. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal pada kala itu untuk memimpin perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajahan Belanda yang melakukan penindasan pada kala itu. Belanda menyewakan tanah kepada petani pribumi secara semena-mena, sedangkan kepada pengusaha swasta, sewa diberikan tanpa batasan agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Mengutip dari buku sejarah Indonesia yang disusun R. Sontowi, Pangeran Diponegoro dikenal karena Perang Jawa. Perang ini terjadi selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang tersebut menewaskan banyak orang ketika pemimpin Jenderal Hendrik Merkus de Kock dari Belanda berusaha mengalahkan penduduk. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertarungan tersebut, sedangkan pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1825. Itu meninggalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di usia 69 tahun. Pangeran Diponegoro mendapatkan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UNESCO pada 21 Juni 2013. Babat Diponegoro ditetapkan sebagai Memory of the War. Perang Jawa terjadi karena pangeran tidak ingin Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Tahun 1821 terjadi penyalahgunaan penyewaan tanah karena warga Belanda, Inggris, Prancis, serta Jerman. Petani lokal menderita karena penyewaan lahan tanah yang semena-mena tersebut. Dekret yang dikeluarkan oleh Van der Capellen dikeluarkan pada 6 Mei 1823. Pada tanggal 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan cara membatalkan pajak yang bisa digunakan kepada petani di Tegalrejo bisa membeli senjata dan makanan. Alasan lain perlawanan terhadap Belanda yakni ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak dan membuat rel kereta api melewati makam para leluhur. Peristiwa tersebut terjadi di Mei 1825, di mana Hendrik Smithard yang merupakan residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal memutuskan memperbaiki jalan kecil di Yogyakarta. Proses pembangunan dilakukan dari Yogyakarta ke Magelang. Patok-patok dipasang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Patih Danureja tidak memberitahu pada pangeran tentang patok itu. Patok-patok tersebut kemudian diganti menjadi tombak untuk pernyataan perang. Perlawanan Pangeran Diponegoro terjadi selama 5 tahun sebelum perang dimulai. Pada 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati untuk memimpin pasukan Jawa Belanda. 2 bupati tersebut diminta menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Kediaman Pangeran Diponegoro dirusak dan dibakar. Namun, keluarga dan pasukan bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Mereka sampai di desa Dekso, Kabupaten Kulon Progo. Sampai kemudian perjalanan diteruskan ke arah selatan. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke daerah perbukitan Selarong. Beliau menjadikan Gua Selarong sebagai markas besar. Gua Selarong berada 5 km dari arah barat kota Bantul. Pangeran Diponegoro juga menempati Gua Kakung yang berada di sebelah barat dan digunakan sebagai tempat pertapaan. Perang di Tegalrejo berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro bersama petani dan golongan priai menyumbangkan uang
dan barang-barang untuk dana perang. Sebanyak 15-19 pangeran bergabung dengan Diponegoro untuk berperang. Pangeran Diponegoro merupakan sosok religius yang dikeluarkan dari istana karena Belanda. Letnan Jean Nicolas de Thierry menggambarkan penampilan Pangeran Diponegoro. Beliau memakai serban berwarna putih dan busana gaya Arab. Peperangan besar oleh rakyat pribumi dilakukan ketika musim hujan. Para senopati bekerjasama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Ketika musim hujan, gubernur Belanda melakukan usaha seperti gencatan senjata dan berunding. Belanda akhirnya menyebarkan provokator dan mata-mata yang berada di desa dan kota. Provokator ini untuk menghasut dan memecah belah anggota keluarga pangeran dan pasukan. Tetapi pejuang pribumi tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.